Sebenarnya kalau sudah punya BPJS, masih perlu nggak sih punya asuransi lagi? Wah, kayaknya industri asuransi ini memanfaatkan ketakutan orang lain nih. Berarti kemungkinan lebih banyak nolaknya dibanding setujunya nih. Iya nggak? Atau nggak? Nggak. Assalamualaikum Cangcinya Babe, ketemu lagi di segmen Ngopi, Ngobrol Pintar, bareng Taufik BM. Kali ini masih seputar dunia kesehatan, nggak jauh dari situ. Kalau ada kata asuransi, biasanya orang itu langsung antipati, wah asuransi ini, asuransi itu. Nah, sekarang kebanyakan yang beredar di sosmed itu asuransi dari kacamata sales, dari kacamata marketing. Kali ini dari kacamata analis klaimnya. Jadi saya di sini membawa mencoba dari sisi yang berbeda. Analis klaim ini itu kurang lebih pekerjaannya, nanti deh jangan saya pabarin di sini, nanti ketemu langsung sama orangnya. Mumpung ini sudah datang orangnya, saya perkenalkan, Russell. Selamat datang. Makasih ya Bang, udah mau datang sini menyediakan waktu. Ya, sama-sama Bang. Nama lengkap mungkin memperkenalkan diri ke teman-teman. Halo teman-teman Bang Taufik. Nama saya Russell Agustian Teken. Umur ditit aja lah. Gitu. Nah, ini kesibukan sehari-harinya apa nih? Untuk kesibukan sehari-hari sekarang sih ya itu bekerja sebagai medical advisor, karena kebetulan background saya juga adalah seorang dokter. Dan kemudian sekarang udah merambah lagi yang tadi seperti tadi Bang Taufik bilang ya, klaim analis itu juga udah include lah di dalam itu. Nah sekarang ini udah lebih merambah lagi sekarang ke AI. Jadi penggunaan AI di dalam dunia kesehatan. Wah, plus banget. telemedicine. Oke, satu-satu nih. Ya. Ada tadi yang di awal tuh ada analis klaim. Ya. Nah, analis klaim ini pekerjaannya ngapain sih? Analis klaim itu sebenarnya pekerjaannya yang memproses klaim asuransi. Klaim asuransi. Ya. Jadi yang menentukan klaim saya itu disetujui atau tidak disetujui, Ya, gitu ya? benar. Benar. Karena kan di asuransi kan ada namanya terms and condition ya. Mungkin cuma bukan di asuransi doang, di mana-mana pasti ada terms and condition-nya. Nah, syarat itu nanti ketentuan ya berlaku. nanti kita proses klaimnya itu berdasarkan dengan syarat dan ketentuan tersebut. Oh, oke. Nah, Russell ini sudah menjadi analis klaim sudah berapa lama? Balik dari Rusia 2019 akhir, ya sampai sekarang mungkin sekitar mau jalan 4 tahun kayaknya. Oh, sekitar 4 tahun ya? 4 tahunan ya, benar. Udah lumayan lah. Dari ada istilahnya third party administrasi, yaitu jadi TPA itu yang nanti proses klaim dari asuransi. Jadi asuransi istilahnya panjang tangannya asuransi lah buat proses klaim gitu kan, yang membantu asuransi. Terus sempat juga pindah ke asuransi juga. Nah sekarang itu lebih ke balik lagi bukan ke TPA sih lebih tepatnya, tapi lebih ke lebih ke bisa dibilang teknologi kesehatan lah, bisa dibilang perusahaan yang nanti akan ya kita kan sama gitu, tujuannya sama, akan proses klaim juga kayak gitu-gitu, tapi menggunakan teknologi, lebih menggunakan teknologi. Analis klaim dengan teknologi AI, kalau boleh milih lebih condong kemana dan menariknya kenapa? Kalau umpamanya untuk analis klaim sebenarnya teknologi AI sangat bisa untuk menggantikan peran analis klaim. Dan mungkin nanti kedepannya bukan cuma analis klaim, tapi banyak profesi juga yang mungkin akan tergusur lah istilahnya dari dengan kemajuan teknologi, apalagi AI sekarang yang lagi ChatGPT dan kawan-kawan kan lagi booming-boomingnya tuh. Nah tapi balik lagi untuk proses klaim itu tetap dibutuhkan hati nurani sih Bang. Jadi bukan berarti kita kayak istilahnya kayak robot gitu, cuma ini tolak, ini bayar gitu, enggak kayak gitu. Kita akan lihat lagi dampaknya seperti apa. Oh, ada sisi kemanusiaan. Iya, ada sisi kemanusiaan ya? di situ. Itu yang mungkin nggak akan ada dari sisi teknologi AI itu. Oke. Nah, kita mungkin nggak akan ke AI karena kita fokus ke asuransi. Nah, kalau ngomongin soal asuransi, pemerintah kan udah ada sendiri nih BPJS. BPJS. Sebenarnya kalau sudah punya BPJS,
masih perlu nggak sih punya asuransi lagi, terutama asuransi kesehatan ya, karena BPJS kan covernya utamanya di kesehatan. Kalau menurut Russell sendiri seperti apa? Butuh nggak butuh itu tergantung. Kenapa tergantung? Banyak faktor. Mungkin bisa jadi faktor yang paling utama itu adalah pendapatan. Iya, ekonomi Ya. Dan mungkin saya bisa sarankan kalau bisa asuransi itu kesehatan itu boleh dibeli jika memang istilahnya budget untuk asuransinya itu maksimum 10% dari total gaji. Jadi contoh kita gajinya UMR nih ya kan. Sekitar gajinya 5 juta lah. 5 juta lah gitu kan. Ya berarti kita boleh membeli tambahan asuransi pribadi, tapi itu maksimum budgetnya 500.000. Maksimum budgetnya 500.000. Ya, jadi memang karena balik lagi asuransi ini kita juga bisa bilang ini cuma buat gaya-gayaan atau mungkin kayak buat pamer kekayaan, flexing lah istilah anak zaman now sekarang ya Bang. Tapi asuransi ini lebih ke investasi kesehatan sih. Ya benar, memang ada BPJS. Tapi BPJS dengan kondisi di lapangan sekarang yang ya kita sering dengar lah masih kurang terlalu belum terlalu termanage dengan baik lah. Nah ini asuransi ini bisa hadir sebagai second opinion atau mungkin bisa sebagai bantuan lah, tambahan lah. Ya benar. Yang mana kan asuransi sendiri juga kalau ngasih benefitnya itu nggak tanggung-tanggung gitu. Berarti kalau memang dirasa viewers nih ada yang memiliki BPJS dan mungkin tidak puas dengan layanannya atau mungkin dirasa kurang gitu, butuh yang lebih, coveran lebih, dan mungkin disesuaikan dengan pendapatan dan gaya hidupnya. Benar. Tapi memang disarankan 10% tadi. 10% kalau bisa. Gitu. Terus ini juga mungkin tambah sedikit ya Bang ya boleh. dengan BPJS. Mungkin orang bilang ya udah nggak apa-apa ada BPJS akan tanggung semuanya gitu kan Bang. Tapi balik lagi ada limitasi dari BPJS yang ditanggung gitu kan. Yang mungkin asuransi mungkin juga sama ada limitasinya juga. Tapi limitasinya itu lebih luas lah gitu loh Bang. Nggak yang jadi kalau BPJS-nya segini ya asuransi mungkin segini limitasinya gitu. Oke, berarti tambah jadi juga jadi lebih lebih baik lah gitu. Terus yang kedua juga mungkin itu sebagai investasi kesehatan ya Bang ya. Jadi kan kita nggak ada yang tahu ya kalau misalnya di masa depan yang pasti manusia mati. Iya pasti. Yang pasti kedua itu adalah sakit. Kita nggak mungkin seumur hidup tuh nggak pernah ngerasain sakit tuh, nggak pernah ya. Atau mungkin kecelakaan kita nggak ada yang tahu. Nah di situ asuransi untuk melindungi kita. Kalau itu terjadi, jadi kalau itu terjadi uang kita mungkin tabungan kita tidak akan tergerus di situ karena kita sudah mengalokasikan sebagian untuk perlindungannya. Benar. Itu ya mungkin kita bisa ambil contoh ya sekarang penyakitnya kan udah tambah aneh-aneh nih dan tanda kutip ya. Tanda tambah aneh, bukannya cuma tipes flu doang. Ini kan sekarang mungkin yang sebelumnya nggak kena kanker ya amit-amit, tapi ya kalau jangan sampai. Tapi kalau pemain yang sebelumnya nggak tahu nih terus tiba-tiba terdiagnosa kanker, itu kan pusing tuh Bang. Nah dengan asuransi itu bisa gitu. BPJS juga cover, tapi covernya ya dengan limitasi. Apakah dia bisa cover sampai full itu juga kan kadang-kadang bisa jadi terjadi penolakan juga di BPJS. Nah kalau asuransi mungkin dia lebih yang tadi balik lagi limitasinya lebih luas, makanya dia bisa cover itu lebih banyak gitu loh. Oke. Nah ini kalau misalnya analis klaim kan tadi kembali bisa diterima bisa ditolak. Tidak sedikit atau orang-orang yang mungkin punya masalah nih tentang klaim gitu. Biasanya begitu mereka punya masalah, mereka ngadunya ke sosmed, dibikin viral dulu. Setelah viral mungkin baru habis gitu terkesan, oh ini ditangani setelah viral. Apa perlu sih seperti itu? Kalau rasa menurut pengalaman pernah nggak sih seperti itu, mengalami yang seperti itu? Kalau laporan melalui sosmed ada, tapi balik lagi ke terms and condition. Seviral-viral apapun itu tetap balik lagi kebijakan ke perusahaan masing-masing sih Bang. Jadi kita nggak bisa bilang oh iya dan nggak apa-apa nanti tinggal diviralin aja terus tiba-tiba langsung akan dibayar gitu. Nggak kayak gitu juga sebenarnya. Berarti tetap harus dimengerti. Iya dimengerti. Pada saat
kita melihat sebelum tanda tangan polis asuransi atau Benar. syarat dan ketentuannya harus dibaca. Ini artinya apa? Dan ditanyakan kepada agennya gitu kan. Benar. Ini maksudnya apa? Kata ini maksudnya apa? Jadi jangan ditelan mentah ya sama salesnya gitu. Ya, jangan hanya dengar dari satu mulut ya istilahnya gitu kan. Jadi kayak sales ngomong atau dari agen ngomong, mungkin kan biasanya yang terjadi itu ada oknum-oknumnya lah Bang, yang penting terjual lah gitu kan. Iya, karena kepentingan saya mau dapat insentif gitu, ya, jadi jual sebanyak-banyaknya gitu. Tapi ya, dirugikan karena salah paham itu ya, salah persepsi ya. Tuh makanya akhirnya ya nggak apa-apa Bu, Bapak ini bisa di cover semuanya gitu kan. Tapi ternyata ya itu balik lagi ada terms and kondisinya yang memang nggak disampaikan. Akhirnya itu jadi simpang siur lah istilahnya. Nah ini ada statement nih, wah kayaknya industri asuransi ini memanfaatkan ketakutan orang lain nih. Kira-kira Russell setuju nggak sih sama statement itu? Jadi biar semakin takut orang, semakin banyak orang takut, semakin banyak orang beli asuransi. Gitu. Memanfaatkan ketakutan orang lain. Sebenarnya kalau dari saya pribadi tidak memanfaatkan. Karena balik lagi ke ya masing-masing orang gitu kan. Dia banyak faktor lah, mungkin dari faktor background kesehatan, background keluarga kesehatan, kesehatan keluarganya kan kalau kita bilang kan banyak penyakit nih sekarang, enggak itu genetik gitu kan, enggak itu genetik kan, paling sering kan bilang kayak gitu kan. Dan balik lagi dia punya background kesehatannya, maksudnya dari riwayat keluarga juga ya dalam pengertian di situ. Terus juga balik lagi dari sisi keuangannya juga, sisi finansialnya juga. Terus balik lagi juga kita akan lihat dari sisi apakah memang benar-benar perlu atau tidak gitu. Jadi nggak harus semerta-merta karena ketakutan doang terus langsung beli asuransi, itu juga sebenarnya salah. Atau mungkin cuma ikut-ikutan orang doang, di si A beli asuransi, si B juga ikut, itu juga sebenarnya salah. Jadi balik lagi harus ini baik-baik ya. Anggap aja kayak kita investasi emas kan juga nggak semua orang akan mengalokasikan dananya buat berinvestasi emas. Betul. Kan mereka akan mikir cocok-cocokan. Iya, cocok-cocokan, mereka mikir. Nah, sama kayak investasi kesehatan juga sama. Berarti harus ngelihat sendiri. Kita sambil diskusi nih. Mungkin kayak contohnya saya sebelum saya memutuskan asuransi itu saya biasanya melihat 3 tahun, 5 tahun ke belakang saya pernah sakit apa dan segala macam. Ya, dan dari kebiasaan habit saya, kemungkinan besar kalau misalnya saya harus terserang penyakit apa yang kemungkinan besar kena ke saya gitu. Di luar masih belum ada kecelakaan dan lain-lain. Itu sudah faktor yang tidak masuk hitungan, yang tidak bisa kita hitung gitu ya. Benar. Nah, ini juga hubungannya tentang analis klaim ini dari insider nih. Ada nggak sih tips melaporkan klaim yang tepat supaya kemungkinan klaimnya itu disetujuinya lebih besar? Untuk tips dan trik khusus itu nggak ada. Oh, nggak ada. Ya, pada dasarnya pengajuan klaim sama aja gitu. Kalau kan ada 2 jenis ya biasanya, cashless yang jadi kita biasanya pasiennya datang ke rumah sakit bawa kartu. Saya mau berobat, terdaftar di mana, nanti rumah sakit yang akan berkoordinasi dengan pihak asuransinya. Ya, pasien hanya cuma masuk ke rumah sakit, diobati sampai pulang. Ya cuma butuh tanda tangan aja gitu. Cuma nunjukin kartu anggotanya aja ya. Kartu anggotanya aja, benar. Ada juga yang reimburse, yang mana nanti setelah dibayar di rumah sakit, nanti baru di reimburse ke asuransi. Ya pengajuannya sama, dokumen-dokumennya yang paling penting ya paling kwitansi aslinya gitu kan. Terus dokumen-dokumen penunjangnya, maksudnya itu kayak hasil laboratorium mungkin, atau mungkin ada hasil radiologi, resume medis. Nah hal itu yang memang dia diajukan seperti biasa aja sih Bang. Jadi nggak ada ya treatment khusus gitu lah. Tips atau trik khusus gitu nggak ada sebenarnya. Tapi kalau boleh ngebandingin nih antara yang cashless sama yang reimburse, lebih simpel yang mana sih sebenarnya? Dari sisi mana dulu Pak? Dari mungkin sisi yang ngeklaim. Dari sisi yang ngeklaim. Ya. Sisi yang ngeklaim berarti kita omongin aja itu namanya pasien ya. Ya, dari sisi pasien. Dari sisi pasien sendiri yang paling gampang ya cashless pasti Bang. Cashless. Iya. Karena dia nggak perlu ngumpulin dokumen, itu sudah nanti langsung dari rumah sakit sama asuransinya. Benar. Nah, kalau pertanyaannya dirubah dari sisi analis, nah ini dari sisi analis lebih enak yang mana gitu? Kalau antara cashless sama ini. Reimburse. Reimburse. Kenapa tuh? Karena kalau dari reimburse itu kita hanya mengerjakan dari satu pihak aja.
Dokumen kita terima satu. Oke, selesai. Berarti Kita hanya proses sesuai dengan dokumen yang kita terima. Memang kalau ada memang dokumennya kurang lengkap, atau biasanya tuh yang paling sering ketemu nih pasien atau biasanya yang mengklaim ya, yang mengklaim itu paling sering itu bukan bilang nggak bisa membedakan, tapi sering ketukar lah atau keliru lah tentang apa itu kwitansi, apa itu nota. Oh, beda ya? Beda. Bedanya apa ya? Beda. Kalau umpamanya kan jadi ada rumah sakit yang hanya mengeluarkan nota sebelum nanti atau klinik ataupun juga apotek sama. Jadi yang paling sering di rumah sakit sih dia. Jadi rumah sakit contoh mengeluarkan nota, nanti notanya itu kita tebus buat tebus obat kan, contoh gitu kan. Ya, kita tebus obat, terus kita tebus nanti ke apotek di rumah sakit itu juga di bagian farmasinya. Nah setelah itu baru dikeluarkan kwitansi. Kwitansi setelah dibayarkan. Iya, setelah dibayarkan. Nah biasanya mereka minta itu nota itu diminta, terus nanti ujung-ujungnya kwitansi rumah sakit gak ngasih kwitansi. Karena kan rumah sakit menganggap ya sudah lunas karena memang nota itu sudah lunas, tapi ternyata ya itu ketukar Kak. Harusnya rumah sakit bisa mengeluarkan kwitansi, jadi nota itu dikasih ke rumah sakit akan mengeluarkan kwitansi. Berarti untuk klaimnya bisa dilakukan harus ada dua-duanya atau hanya kwitansi saja? Yang paling utama itu kwitansi. Oh, kwitansi saja ya gitu. Kenapa kwitansi paling utama? Karena bukan rahasia umum juga, banyak fraud. Oh, banyak penipuan. Ya, banyak penipuan, banyak bisa dibilang mafia asuransi ada. Jadi ya orang macam-macam ya. Macam-macam ada pemalsuan gitu. Kwitansi ada Bang. Itu sering kita ketemu juga perawatan yang berulang kali dengan alasan diare, padahal sebenarnya nggak ada diare, bermain sama oknum-oknum juga mungkin di rumah sakit atau di mana, itu juga sering kita ketemu. Sebenarnya banyak gitu kan, tapi istilahnya mungkin mereka bisa mungkin dari sisi mereka kayak dicoba aja dulu mungkin bisa gitu kan. Untung-untungan ya, siapa tahu kalau tebus kan dapat untung gitu. Padahal sebenarnya kita juga dari orang dalam ya, maksudnya dari dalam asuransi, orang yang mengerjakan juga tahu gitu kalau ternyata ini curang nih, kecurangan itu kita tahu semua berdasarkan pengalaman, karena kan biasanya perusahaan udah bertahun-tahun ya menjalankan industri ini, apalagi sekarang diperbantukan teknologi makin canggih lagi ya. Makin canggih lagi. Sekarang malah lebih susah lagi Bang kalau umpamanya untuk kasih tahu. Nipu malah lebih gampang, sempit lagi. Sekarang banyak kwitansi yang udah udah digital ya Bang. Kan udah banyak. Apalagi kalau pengobatan di luar negeri, di Singapura aja sekarang udah semuanya udah digital. Dikirim ke email dan segala macam. Nah, gimana kita tahu itu benar kwitansi asli apa enggak? Karena dia pakai teknologi, teknologi lagi, jadi teknologi lama teknologi canggih-canggihan ya gitu ya. Benar. Duh, kayaknya kita udah banyak ngobrol. Iya. Ini bukan hiasan nih, boleh dong diminum dulu. Oke, terima kasih Bang. Biar nanti ngejawabnya nggak kesangkut di telinga, di tenggorokan. Oke, lanjut ya. Kira-kira ini kan sebenarnya tiap perusahaan asuransi ada produknya sendiri-sendiri ya. Ada banyak sih perusahaan A, dia ada mungkin 10 produk, 5 produk. Nah, itu kira-kira tips apa ya? Atau mungkin hal-hal penting apa yang perlu diperhatikan saat memilih produknya? Yang paling pertama tadi udah kita sebut dari awal gitu kan, balik lagi ke finansial. Kemampuan keuangan yang penting bisa bayarnya dulu ya. Iya, benar. Karena buat apa kalau kita coba bisa bayar itu 2 bulan, tapi nanti tiba-tiba bulan ketiga, bulan keempat gak bayar, terus polisnya dinonaktifin. Nah, pada saat kita butuh, udah nggak aktif. Kan nggak lucu jadinya kan. Itu. Ya, paling pertama tuh kemampuan finansial dulu. Disarankan yang tadi, seperti yang tadi kita udah bahas juga, maksimum itu 10% dari total pendapatan. Ya. Kalau bisa. Terus yang kedua, di sini nanti kan ada juga pemilihan-pemilihan kan Bang. Jadi kayak ada terms pembayarannya itu berapa aja. Dan nanti itu juga pilih disesuaikan dengan kondisi. Itu yang pertama. Yang kedua, balik lagi ke background kesehatan. Jadi kita harus lihat nih riwayat keluarga kita dulu nih punya penyakit apa enggak. Ini kalau kita ngomong dalam pengertian kondisi kita dalam keadaan sehat walafiat ya, berarti kita akan lihat juga, tapi
background riwayat keluarga kita lah gitu. Maksudnya riwayat keluarga riwayat penyakit keluarga kita tuh seperti apa gitu kan. Apakah ada dari keluarga kita yang punya hipertensi contoh, atau mungkin yang punya diabetes gitu kan. Jadi itu harus diperhatikan juga, karena kan resikonya ada pasti ke kita walaupun kita dalam kondisi sehat walafiat. Nah itu juga harus diperhatikan. Terus lifestyle kita seperti apa juga harus diperhatikan. Habit ya. Habit, apakah kita minum alkohol terus-terusan, apakah kita merokok terus-terusan, atau mungkin makanan kita nggak jaga, kurang olahraga. Nah itu juga harus diperhatikan juga seperti itu. Oke. Jadi untuk tipsnya itu ya mungkin tips yang paling penting juga pemilihan untuk salesnya. Pemilihan sales, ini nggak kalah penting. Kenapa? Yang dilihat apa biasanya sales yang oh ini salesnya bagus. Ini Sebenarnya salesnya semua bagus, sales itu kan semua sales itu kan ini ya namanya sales pasti apapun itu harus bisa dijual ya. Ya, jadi dia tujuannya adalah bagaimana dia bisa menjual sebanyak-banyaknya gitu ya. Dia nggak bisa dibilang semua orang akan kayak gitu juga gitu, karena memang tujuan utama seperti itu. Tapi banyak juga sebenarnya yang care. Sales yang care itu dalam pengertian sales yang akan memberikan edukasi juga. Oh, jadi sebisa mungkin tidak hanya memancing untuk beli-beli ini, tapi sebenarnya diajarin ini maksudnya apakah disesuaikan dengan kebutuhannya gitu. Dia nggak berusaha untuk misalnya ngambil paket 100.000, kamu pakai ambil 200.000 aja gitu. Tapi kalau memang dirasa salesnya itu 100.000 udah cukup, salesnya juga tidak akan terlalu maksa ya. Gitu ya. Maksa, karena kan balik lagi kan tadi di faktor paling utamanya itu finansial. Karena ini kan tambahan nih. Karena pada dasarnya mungkin semua orang punya asuransi, misalnya punya BPJS, atau sekarang yang lagi tren juga nih di ibu kota khususnya ya, kalau pokoknya dilihat-lihat itu corporate health benefit. Corporate health berarti jadi asuransi yang diberikan oleh perusahaan. Bonus ya. Ekstra benar, ekstra benefit dari perusahaan. Nah itu juga banyak. Jadi mungkin kalau kayak karyawan-karyawan swasta juga udah punya 2 nih kan. Nah itu juga kan gimana caranya supaya bisa jalan bareng beriringan atau mungkin komplementari, saling mendukung gitu ya. Benar. Nah ini kan udah pengalaman sekitar 4 tahunan ya di dunia klaim, analis klaim ini. Itu pasti, kalau saya nggak tahu, berasumsi aja ya, berarti kemungkinan lebih banyak nolaknya dibanding setujunya nih.